Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Sarjana Akuntansi, semester 5 dari kelas 05 SAKP 006. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Vivi Iswanti Nursyirwan, SOS MM. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi manfaat e-commerce. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Anindita Elok Pekerti dengan NIM 211011201268. Selanjutnya, ada Atika Putri Setiawan dengan NIM 211011200053. Berikutnya, ada Citra Adlina Fiorenza dengan NIM 211011200464. Yang terakhir, ada Dava Syafiq Khairullah dengan NIM 211011200626. Poin materi yang pertama ada pengertian e-commerce. E-commerce adalah proses jual-beli atau bertukar produk atau layanan atau informasi melalui internet publik atau perusahaan swasta. Jadi, e-commerce adalah bagian dari e-business. Kedua sistem ini bergantung pada sumber daya internet dan banyak teknologi informasi lainnya untuk mendukung setiap langkah dari proses ini. Arti lainnya adalah e-commerce adalah proses membeli, menjual, mentransfer, atau bertukar produk, layanan, atau informasi melalui jaringan internet. Poin materi yang kedua ada business to business. Business to business atau transaksi bisnis antar pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya atau perusahaan dengan perusahaan. Umumnya, e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi, atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Contoh dari business to business itu ada Alibaba.com dan Krakatau Steel. Poin materi yang ketiga ada business to consumer. Business to consumer atau B2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi transaksi antara pelaku bisnis dan konsumen. Jenis e-commerce ini biasa digunakan oleh penjual atau produsen yang serius menjalankan bisnis dan mengalokasikan sumber daya untuk mengelola situs sendiri. Beberapa website di Indonesia yang menerapkan e-commerce tipe ini adalah Bineka, Beribenka, dan Tiket.com. Poin materi selanjutnya ada consumer to consumer. Consumer to consumer atau C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Di Indonesia contohnya ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan OLX. Mengenai manfaat e-commerce bagi perusahaan. Manfaat pertama ada jangkauan yang lebih luas. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk mencapai pasar yang lebih luas, termasuk pelanggan di wilayah yang sulit dijangkau secara fisik. Yang kedua ada menekan biaya operasi. Dengan menjalankan bisnis online, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional yang terkait dengan tempat fisik, seperti sewa gedung, perawatan toko, dan persediaan yang besar. Biaya operasional yang jauh lebih rendah dalam model e-commerce. Selanjutnya ada memperbaiki rantai pasokan. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien dalam mengelola rantai pasokan mereka. Manajemen stok dan persediaan dapat ditingkatkan dan perusahaan dapat lebih efektif dalam mengelola pemesanan, pengiriman, dan pemenuhan pesanan. Selanjutnya ada jam operasional yang non-stop. Dengan menggunakan e-commerce, memungkinkan bisnis beroperasi sepanjang waktu, tanpa harus mematuhi jam kerja tradisional. Dan ini akan memberikan pelanggan akses ke produk atau layanan kapan saja yang dapat meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Manfaat yang kelima ada spesialisasi vendor.
Perusahaan dapat bekerja sama dengan berbagai vendor spesialis yang dapat menawarkan produk atau layanan khusus. Dan ini akan membantu dalam menyediakan produk berkualitas tinggi dan menarik bagi pelanggan. Yang keenam ada mempercepat time to market. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk mempercepat proses pengembangan, produksi, dan peluncuran produk atau layanan. Inovasi ini dapat diimplementasikan dengan cepat untuk menjawab tren pasar. Selanjutnya ada kustomisasi. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah menawarkan pengalaman yang disesuaikan dengan pelanggan. Data pelanggan dapat digunakan untuk menyediakan rekomendasi produk yang lebih relevan. Yang kedelapan ada model bisnis baru. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk menjelajahi model bisnis baru, seperti langganan, dropshipping, atau pasar online. Dan ini akan membuka peluang untuk diverifikasinya pendapatan. Selanjutnya ada biaya komunikasi atau koordinasi yang lebih rendah. Komunikasi dengan pelanggan, vendor, dan mitra bisnis lainnya dapat dilakukan secara efisien melalui platform digital. Yang ini akan menggunakan biaya terkait dengan pertemuan fisik atau telepon. Selanjutnya ada efisiensi pengadaan. E-commerce memudahkan perusahaan dalam mencari dan mengolah pemasok. Proses pengadaan menjadi lebih efisien dan perusahaan dapat mendapat harga yang lebih baik. Selanjutnya ada informasi yang up-to-date. Dalam lingkungan e-commerce, informasi produk, harga, dan ketersediaan dapat diperbarui secara real-time, dan ini akan membantu pelanggan dalam membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Yang ke-12 ada meningkatkan hubungan dengan konsumen. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk berinteraksi secara lebih personal dan dengan pelanggan melalui email, chat, dan media sosial lainnya. Dan ini dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan retensi. Terakhir, tidak ada biaya usaha fisik. Dengan berfokus pada bisnis online, perusahaan dapat menghindari biaya yang terkait dengan menjaga toko fisik, termasuk perawatan gedung dan stok fisik. Dan ini dapat mempengaruhi pada penghematan yang signifikan. Selanjutnya ada manfaat e-commerce bagi perusahaan, yaitu yang pertama adalah lebih banyak pilihan produk dan jasa. E-commerce memberikan konsumen akses ke beragam produk dan layanan dari berbagai pengecer dan produsen, bahkan yang berlokasi di luar daerah tempat tinggal konsumen. Hal ini meningkatkan kemungkinan menemukan produk yang tepat sesuai kebutuhan dan preferensi. 2. Harga lebih murah. Karena persaingan yang kuat di pasar online, banyak pengecer cenderung menawarkan harga yang lebih kompetitif daripada toko fisik. Konsumen dapat membandingkan harga dengan mudah dan menemukan penawaran terbaik. 3. Ketersediaan informasi. E-commerce menyediakan informasi produk yang lengkap termasuk deskripsi, ulasan pengguna, spesifikasi, dan perbandingan. Ini membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi sebelum melakukan pembelian. 4. Kesempatan berpartisipasi. Konsumen dapat memberikan ulasan produk, peringkat, dan komentar yang dapat membantu pembeli lain dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas di antara penjual dan konsumen. Kelima, personalisasi sesuai selera. E-commerce sering kali menggunakan algoritma untuk menganalisis perilaku belanja konsumen dan menawarkan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi mereka. Ini menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih personal. 6. Wahana komunitas elektronik. Berbagai platform e-commerce menyediakan komunitas atau forum di mana konsumen dapat berbagi pengalaman, saran, dan tips sesama dengan konsumen. Ini membantu dalam membangun hubungan sosial dan mendapatkan wawasan tambahan tentang produk atau layanan. 7. Pengiriman atau penyampaian segera. E-commerce memungkinkan konsumen untuk memesan produk dan layanan secara online dan menerima mereka dengan cepat melalui pengiriman atau penyampaian. Beberapa platform bahkan menawarkan opsi pengiriman dalam waktu 1 atau 2 hari. 8. Tidak dikenal dengan pajak penjualan. Di beberapa wilayah, konsumen mungkin tidak dikenal pajak penjualan saat berbelanja online. Ini dapat menghemat uang konsumen dibandingkan dengan berbelanja di toko fisik di mana pajak penjualan biasanya diterapkan. Lalu selanjutnya di sini ada tantangan yang dihadapi e-commerce. Yang pertama, keamanan. Keamanan menjadi salah satu tantangan utama dalam e-commerce. Penjahat cyber sering mencoba mencuri data pribadi pengguna dan informasi keuangan. E-commerce harus melindungi data pelanggan dan mengamankan transaksi online. Yang kedua, tantangannya model bisnis.
E-commerce harus memilih model bisnis yang sesuai dengan pasar dan produknya. Ini termasuk menentukan apakah akan mengadopsi model B2B, business to business, B2C, business to consumer, atau model lainnya. Pilihan ini mempengaruhi strategi penjualan dan pemasaran. Lalu yang ketiga, kepercayaan dan risiko. Kepercayaan pelanggan adalah kunci dalam e-commerce. Tantangan termasuk membangun reputasi, menyediakan pelayanan yang baik, dan mengatasi resiko, seperti kegagalan, pengiriman, atau retur produk. Yang keempat, penipuan. E-commerce harus melawan berbagai bentuk penipuan, termasuk penipuan kartu kredit, penjualan barang palsu, dan kegiatan ilegal lainnya. Perlu investasi dalam sistem deteksi penipuan yang efektif. Yang kelima, budaya. Budaya pengguna dan preferensi belanja dapat berbeda di berbagai negara dan wilayah. E-commerce perlu memahami budaya lokal untuk beradaptasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang keenam, SDM, sumber daya manusia. E-commerce memerlukan tim yang kompeten untuk mengelola operasi, pengembangan situs web, manajemen inventaris, dan pelayanan pelanggan. Mencari dan mempertahankan SDM yang berkualitas adalah tantangan tersendiri. Yang ketujuh ada autentikasi pengguna dan PKI. Memastikan identitas pengguna dan transaksi yang aman adalah penting. Tantangan mencakup metode autentikasi yang kuat dan kurangnya infrastruktur kunci publik untuk mengamankan komunikasi. Kedelapan, akses internet yang lambat. Yang sudah kita ketahui, e-commerce pasti memerlukan internet. Nah, di beberapa wilayah, akses internet yang lambat atau tidak stabil dapat menghambat pengalaman belanja online. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi pertumbuhan e-commerce di daerah-daerah tersebut. Lalu selanjutnya ada masalah hukum dan legalitas. Peraturan yang berlaku di berbagai negara dapat bervariasi, dan e-commerce harus mematuhi hukum setempat terkait pembayaran pajak, perlindungan konsumen, dan lain-lain. Dan terakhir ada masalah organisasi. Manajemen, skalabilitas, dan koordinasi dalam organisasi e-commerce merupakan tantangan yang perlu diatasi. Ini termasuk mengelola pertumbuhan yang cepat, logistik, dan rangkai pasokan. Akhirnya, kita sampai pada pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah dipaparkan. E-commerce adalah proses membeli, menjual, mentransfer, atau bertukar produk, layanan, dan informasi melalui internet. E-commerce memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan masyarakat, termasuk akses yang lebih mudah, harga yang lebih terjangkau, dan kualitas hidup yang ditingkatkan. Namun, juga ada sejumlah tantangan yang harus diatasi, seperti masalah keamanan, model bisnis, kepercayaan konsumen, dan masalah hukum. Dengan upaya yang tepat, e-commerce dapat terus berkembang dan menjadi kekuatan yang memajukan ekonomi dan memudahkan kehidupan masyarakat. Seiring dengan teknologi yang terus berkembang, penting bagi perusahaan dan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan dan menjawab tantangan dengan bijak. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila selama pemaparan materi, kelompok kami ada salah kata ataupun ucapan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video pembelajaran kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.